Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Indra Kurniawan. Saya mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri Mojoagung, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait visi Guru Penggerak, yang merupakan salah satu tugas yang diberikan dari modul 1.3. Berikut mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari tugas visi Guru Penggerak. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, salah satu tugas yang menarik adalah bagaimana imajiku tentang murid di masa depan, di mana kita salah satu tugasnya adalah membuat sketsa yang awalnya saya ini salah tafsir, sehingga saya mengupload sebuah gambar jadi. Ternyata terima kasih telah diingatkan oleh Bu Nahda untuk mengupload sebuah sketsa, yang sketsa itu menyertakan bagaimana sekolahnya, lingkungan belajarnya, dan harapan-harapan kita tentang murid di masa depan. Termasuk juga apa yang menjadi headline dalam gambar tersebut. Sedikit menjelaskan, mohon maaf ini gambarnya seperti ini karena memang background saya tidak di desain grafis seperti itu. Jadi ini adalah hal yang saya buat, di mana ada sebuah sekolah di situ, kelas yang ada benderanya, ada plakat nama SMA Fajar di situ, yang ada beberapa siswa di situ yang ada yang pakai jilbab, ada yang tidak, dan ada 2 orang laki-laki di depannya. Di mana saya berharap murid-murid di masa depan mereka itu bahagia dengan apa yang mereka lakukan dalam tanda kutip positif di sekolah. Mereka bahagia berada di sekolah. Mereka bisa bereksplorasi tentang berbagai macam hal di sekolah. Belajar sosial, belajar sains, belajar tentang matematik, atau semua hal yang mereka harus pelajari di sekolah. Tentunya ketika mereka bahagia, mereka akan sangat menikmati proses yang mereka lakukan. Kemudian adalah menggapai apa yang mereka inginkan. Tentunya ketika mereka sudah sangat menikmati apa yang mereka lakukan, maka sudah sewajarnya mereka menginginkan cita-cita yang dapat terpenuhi. Mungkin sekarang cita-cita itu belum sampai pada taraf di mana anak-anak memahami dengan baik apa cita-cita saya ke depan. Berbeda ketika kita kecil, ketika TK, mudah sekali kita menjawab cita-cita kita di masa depan. Tapi sepertinya anak-anak sekarang butuh tuntunan untuk bisa menjawab apa yang benar-benar mereka inginkan. Bukan dari keinginan guru tentunya. Sehingga apa yang mereka inginkan ini dapat terwujud. Ketika sudah bahagia prosesnya, dan apa yang mereka inginkan juga tercapai, maka saya yakin secara kodrat mereka akan merasa bahagia lahir dan batinnya. Karena proses belajar tidak hanya sekedar mengedukasi untuk materi, tapi juga bagaimana mereka belajar tentang makna sebuah kehidupan. Mungkin itu adalah gambar yang saya buat ini, bisa mencerminkan hal seperti itu untuk keinginan saya tentang murid di masa depan. Gambaran visi tentang murid masa depan, saya memimpikan visi yang saya cita-citakan juga, bagaimana kondisi idealnya suatu saat nanti. Jadi ada salah satu tugas yaitu tentang menggambarkan bagaimana visi tentang murid dan sekolah yang saya idam-idamkan. Jadi ini versi saya. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan trigger pematik di sini. Saya memimpikan murid saya itu murid-murid yang berakhlak, yang first time, kemudian kreatif, tumbuh dan berkembang sesuai tahap perkembangannya. Karena saya tidak bisa memaksa, karena pemaksaan itu akan beresiko terhadap tumbuh kembang anak. Berikutnya adalah saya percaya bahwa murid adalah pribadi unik, di mana setiap anak memiliki keistimewaan. Beberapa mungkin Bapak Ibu akan lemah pada mata pelajaran atau materi tertentu.
Tapi saya juga meyakini mereka akan kuat, unggul, dan istimewa pada materi atau pelajaran yang lain. Disinilah mungkin esensi dari bagaimana pendidikan itu, pembelajaran itu harus berorientasi pada anak. Di sekolah saya mengutamakan akhlak murid, di mana pendidikan karakter sebagai salah satu tujuannya. Dari situ akan melahirkan tentunya adalah profil pelajar Pancasila yang menjadi target atau muara dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah adalah tempat di mana mereka bisa mengembangkan potensinya dan mereka harus mengutamakan budi pekerti karena ilmu tanpa adab tidak akan ada artinya. Kembali lagi bahwa akhlak, karakter yang baik menjadi starting point atau awal bagaimana mereka harus melewati hari-hari berada di sekolah. Tentunya mereka akan sadar sekolah itu adalah salah satu bagaimana mereka mengembangkan potensinya. Salah satu. Tapi saya meyakini juga walaupun salah satu, tapi sekolah merupakan mayoritas bagaimana atau dominasi bagaimana mereka mengembangkan potensinya selain dari sumber-sumber yang ada. Berikutnya, guru di sekolah saya yakin untuk mewujudkan merdeka belajar yang menuntun anak agar dapat mencapai kebahagiaan sesuai dengan potensi. Bapak Ibu, salah satu momok kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana penerapan KKM itu. Sehingga KKM yang harusnya, guru penggerak yang seharusnya menuntun, dengan adanya KKM, sehingga kita menjadi menuntut siswa. Untungnya pada kurikulum Merdeka, KKM ini telah di-remove, dihapuskan dari standar pendidikan kita. Sehingga ini adalah berita baik, awal baik, bagaimana agar kita bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Apakah itu kodrat alam ataupun kodrat zaman. Berikutnya, guru di sekolah saya paham bahwa setiap anak punya bakat yang berbeda. Maka cara memperlakukannya pun juga berbeda dan peran guru adalah sebagai fasilitator salah satunya. Bapak Ibu, ini adalah gambaran visi tentang murid dan sekolah yang saya idam-idamkan ke depan. Semoga ini tidak hanya sekedar gambaran, tapi ini bisa saja terrealisasi pada tahun-tahun yang akan datang. Yang terakhir adalah tugasnya bagaimana saya membuat sebuah visi, di mana visi itu mencerminkan sesuatu yang sangat kuat, sehingga ini memotivasi saya secara intrinsik bagaimana agar visi ini bisa tercapai di kemudian hari. Saya membuat sebuah visi yang bisa dibilang cukup singkat, yaitu bertakwa, kreatif, dan berkarakter adalah jiwaku, di mana setiap jiwa dari siswa harus memiliki visi ini. Mereka setidaknya harus bertakwa, kreatif, dan berkarakter. Tidak hanya itu, visi ini juga untuk tenaga pendidik, guru, di mana guru sebagai contoh, maka pengembangan visinya akan semakin lebar. Namun pada koridor sama, yaitu bertakwa, kreatif, dan berkarakter adalah jiwaku. Bapak Ibu, ini adalah tugas pada materi visi guru penggerak pada modul 1.3. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas semua. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.